Orang-orang ini tahu temperamen iblis Tiangu. Saat ini, mereka mendengar teriakan keras. Mereka sangat pendiam dan tidak berani melakukan kesalahan. Iblis Tiangu melihat semuanya. Nan Huang adalah akhirmu. Jika dia tidak mati, kamu akan mati. Setelah itu, iblis kuno berubah menjadi hitam dan menghilang, dan pemandangan segera menjadi hidup, seolah-olah tidak ada masalah besar. Setelah kerumunan bubar, Tetua Lu keluar dari kerumunan dan mendatangi seorang lelaki tua dengan tongkat emas. Saya melihat bahwa lelaki tua itu berpakaian emas, dengan alis emas dan wajah galak, dan dia adalah penatua Aula Nan Huang. Ketika Master Kuil dan beberapa orang pergi ke retret untuk berkultivasi, secara alami jatuh ke tangan tetua ini untuk menyelesaikan masalah Tian Shuimen dan Lin Tian. Lu Changlao, kamu adalah satu-satunya yang datang dari Aula Nan Huang baru-baru ini. Ceritakan tentang anak laki-laki itu. Apakah dia dengan 3 kepala dan 6 lengan? Penatua menatapnya dengan tajam, bertanya. Begitu Lu Changlao memikirkan Lin Tian, dia merinding di sekujur tubuhnya. Jin Changlao, meskipun dia hanya harus melintasi perbatasan perampokan, keterampilan jiwa dan tubuhnya sangat mengerikan. Seberapa mengerikan? Sekelompok 5 atau 6 bintang, atau bahkan 7 bintang dan 100 orang, bukanlah lawannya. Selain itu, Tuan Lembah masih tertutup di tanah suci ini, orang lain di sana ditempati. Setelah mendengar ini, Penatua Ning berkata, apakah ini benar? Sungguh, ini mengerikan. Tolong lakukan sesuatu untuk berurusan dengan anak itu. Kalau tidak, jika kita membunuh di sini atau menghancurkan peta gunung dan sungai, kita akan tamat. Lu Chang sedang terburu-buru. Pergi, biarkan Xiao Tianfei, bawa beberapa orang keluar dan selesaikan dia di luar tanah suci. Kata yang lebih tua. Lu Changlao terkejut. Xiao Tianfei, jenius berusia sekali dalam 1000 tahun itu, pria yang mendapat 9 bintang dan 100 orang dipenggal terakhir kali? Ya, dia adalah jenius termuda di Aula Nan Huang. Dia tidak hanya pandai metode tubuh, tetapi juga pandai metode jiwa. Dia seharusnya bisa menghentikannya. Penatua menjelaskan. Oke, aku akan pergi sekarang. Lu Changlao langsung pergi. Setelah Lu Changlao pergi, ada asap merah di istana. Kemudian asap merah berubah menjadi wanita berusia 30 atau 40 tahun, dan dia memandang Jin yang lebih tua dengan senyum lebar. Aku berkata tetua, bukan hanya seorang pria yang melintasi perbatasan perampokan, apa yang membuatmu takut? Iblis kuno berkata bahwa dia mengerikan, jadi dia pasti tidak sederhana. Jika Anda ingin saya melihatnya, tuanku akan terlalu khawatir. Wanita itu berkata, kamu adalah seorang pelukis. Buat gambar beberapa adegan di luar dan di dalam tanah suci dan letakkan di luar aula untuk dilihat semua orang. Lihat berapa banyak nasihat orang yang melintasi perbatasan. Wanita itu berkata sambil tersenyum, dan tetua Jin melotot, biarkan kamu melakukannya. Jangan bicara omong kosong. Oke, aku akan mendengarkan saja. Lagi pula, siapa yang memintaku untuk berjanji padamu Kuil Nan Huang bahwa aku akan bekerja untukmu selama 100 tahun? Setelah selesai, wanita itu pergi keluar aula dan mengatur formasi kecil di sebuah kotak. Kemudian arai kecil terlihat seperti layar besar. Di layar lebar ini, selama TH pikiran wanita bergerak, dia bisa melihat pemandangan di dalam dan di luar tanah suci. Selesai. Wanita itu berkata sambil tersenyum, dan sesepuh berkata, dapatkan fotonya di luar tanah suci. Oke. Dengan lambaian tangan wanita itu, gambar susunan tetap berada di lembah, yang persis seperti pemandangan di luar tanah suci. Ada banyak penjaga rahasia Kuil Nan Huang di dekat lembah, dan beberapa murid berpatroli di dekatnya. Sangat ketat. Wanita itu tersenyum dan berkata, dan Jin yang lebih tua membeku, Nona Fa, ini bukan lelucon. Saya menyarankan Anda untuk mengawasinya. Sebaiknya Anda memberitahu saya di mana bocah itu kapan saja. Baiklah, aku akan melakukannya. Wanita bernama gadis latihan tersenyum dan berkata bahwa murid-murid tanah suci terdekat berlari keluar satu persatu, berkumpul di sekitar layar lebar, dan kemudian dengan penasaran menunggu mangsanya muncul. Beberapa orang juga mendatangi wanita itu dan berkata dengan hormat, Tuan Fa. Kamu memiliki mata dan mengenaliku. Wanita itu tersenyum puas, dan seorang murid tersenyum dan berkata, kamu adalah pelukis cantik pertama di daratan, Fa Tianning. Semua orang tahu itu. Bagaimana kita bisa lumpuh? Metode ini Tianning berkata sambil tersenyum, anak muda, mulutnya sangat manis. Saya akan melihat apakah ada murid perempuan yang cocok di sekolah melukis saya dan memperkenalkannya kepada Anda. Terima kasih banyak, Tuan Fa. Murid itu sangat senang. Murid lain juga meminta murid perempuan, dan penatua Jin mengerutkan kening, apakah kamu tidak melihat seorang wanita? Seperti apa penampilanmu?
Orang-orang banyak diam, tetapi Fatianing berkata sambil tersenyum, Jin Changlao, wanita di sekolah melukis saya, bisa menjadi master dari semua keterampilan melukis, dan kemampuan kultivasi juga kelas 1. Jika Anda bisa menikahi satu kembali, itu akan banyak membantu mereka. Bagaimana Anda bisa mengatakan mereka belum melihat seorang wanita? Tuan Jin selalu tahu bahwa Fatianing adalah wanita yang mengomel. Jika dia terus mengganggu, dia akan bosan sampai mati, jadi dia ingin mencari alasan untuk menghentikannya. Sampai seseorang berteriak, lihat, seseorang datang dari luar tanah suci. Jin Changlao segera berkata kepada Fatianing, naikkan gambarnya. Iya. Fatianing sangat lugas. Dia segera memperbesar gambar, dan segera situasi di luar lembah tercermin di depan semua orang. Lin Tian, wanita bertopeng dan hantu semuanya ada di sana. Hanya saja hantu itu agak aneh. Semua orang ingin tahu tentang apa itu. Sekarang di lembah, murid-murid yang berpatroli itu bahkan maju untuk memblokir Lin Tian dan mereka. Siapa Anda? Kapten patroli bertanya pada Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak berharap menemukan hal ke-9. Setelah menemukan lembah itu, dia bertanya, di mana tempat ini? Aku akan bertanya padamu dulu. Kapten jalan napas, dan Lin Tian tersenyum, saya, Tian Shuimen, Lin Tian. Begitu kata-kata itu keluar, patroli segera berjaga-jaga, dan kapten juga melepaskan momentumnya dan berencana untuk menjatuhkan Lin Tian dan yang lainnya. Saat ini, semua orang di layar lebar hanya dapat melihat gambarnya, bukan kata benda. Jadi Jin yang lebih tua sedikit khawatir dan berkata, apakah kamu tahu apa yang mereka katakan? Fatianing tersenyum kecut, Jin Changlao, pelukis saya bisa membuat gambar seperti ini, yang sudah sangat kuat. Jika kamu menginginkan suara, tidak ada senjata ajaib yang tidak bisa dilakukan sama sekali. Penatua Jin tidak berbicara, tetapi patroli sudah dimulai, tetapi hantu itu keluar, dan tangannya bersinar dengan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan dia langsung menghajar patroli itu. Tidak hanya itu, ketika penjaga rahasia keluar, dia juga berbaring satu persatu. Dia bahkan tidak bisa mengguncang hantu itu. Semua orang di bawah layar lebar terkejut dan bertanya-tanya apa hantu itu, mengapa ditutupi dengan tongkat hitam dan tidak bisa melihat penampilannya sama sekali. Tetapi Fatianing bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah hal ini ada hubungannya dengan Tian Shuimen? Saya belum pernah mendengar hal ini di intelijen. Penatua Jin juga tampak bingung, tetapi dia sudah mengeluarkan batu nada dan memberitahu Penatua Lu, cepat dan bawa Xiao Tianfei keluar lembah, di mana ada 3 orang tak dikenal. Semua orang yang hadir terkejut mendengar 3 kata Xiao Tianfei, sampai sekelompok orang muncul di layar, dan pemimpinnya adalah Penatua Lu, dan seorang pria yang menginjak pedang terbang hitam. Melihat Xiao Tianfei, orang-orang di depan layar lebar bersorak, dan kemudian Tetua Lu mengerutkan kening setelah menerima pesan. Pria itu adalah leluhur Tian Shuimen, Lin Tian. Ketika mereka mendengar bahwa pria itu adalah Lin Tianho, mereka mulai saling menggoda, jadi, dia adalah orang yang melintasi perbatasan perampokan. Saya tidak tahu mengapa orang dewasa takut padanya. Beberapa orang tidak mengerti, tetapi beberapa orang gatal dan berkata, jika saya keluar dari lembah sekarang, saya akan membunuhnya dan memberikannya kepada orang dewasa. Tidak juga. Orang-orang ingin mereka muncul di luar lembah, tetapi wanita itu, Fatianing, menatap layar lebar, dan tersenyum. Sangat menarik bahwa seorang pria yang rendah hati dapat membuat kuil Nanhuang Anda begitu takut. Penatua Jin mengerutkan kening. Aku juga tidak mau, tapi aku harus berhati-hati, Yang Mulia memberitahuku. Fatianing tidak bisa menahan tawa dan terkekeh, sementara di lembah, Tetua Lu dengan bersemangat menatap Lin Tian, wah, kamu cukup berani untuk datang ke sini. Ketika Lin Tian melihat Lu Chang, dia berkata sambil tersenyum, sepertinya ini adalah tanah suci gurun selatanmu. Itu benar. Tanah suci kuil Nanhuang ada di sini. Lu yang lebih tua sama sekali tidak tabu, tetapi Lin Tian tertawa, jadi peta gunung, sungai, dan langit ini, blok ke-9, ada di sini. Terus? Masih bisakah kamu terburu-buru? Lu Changlao mencibir. Lin Tian tidak peduli. Apakah kamu memberi jalan atau aku membunuhmu? Lu Changlao tidak menyangka Lin Tian begitu gila. Dia segera berkata kepada pemuda di pedang hitam, Xiao Tianfei, jaga dia baik-baik dan biarkan dia tahu betapa kuatnya kamu. Xiao Tianfei sedikit pemarah, dan bahkan berpikir bahwa dia terlalu berbakat untuk digunakan. Penatua Lu, agak boros bagi seorang pria dengan 9 bintang dan 100 orang untuk memotong tangannya. Jangan gegabah. Dia tidak mudah. Penatua Lu mengingatkannya bahwa Xiao Tianfei tidak berpikir demikian. Ini hanya perampokan lintas batas. Apa yang tidak mudah? Penatua Lu takut akan kecerobohan Xiao Tianfei, jadi dia berkata dengan cepat, bertarunglah dengan cepat,
dan jangan buang waktu. Xiao Tianfei tidak punya pilihan selain menatap Lin Tian. Wah, menurutmu untuk apa kamu begitu lemah? Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Xiao Tianfei mencibir ketika dia melihat bahwa Lin Tian tidak menganggap dirinya serius. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu kekuatanku. Semua orang tidak ingin membuang waktu, jadi cepatlah, atau aku akan masuk ke dalam. Lin Tian sekali lagi membuat marah Xiao Tianfei. Xiao Tianfei bersenandung, lihat. Pada saat berikutnya, Xiao Tianfei tiba-tiba menghilang, dan muncul di belakang Lin Tian, sementara orang-orang di layar lebar bersorak, lihat, anak ini terlalu berair. Dia tidak tahu bahwa Xiao Tianfei telah tiba di belakangnya. Fa Tianning juga berkata sambil tersenyum, tetua, lihat, kamu sangat lemah, tetapi kamu takut. Tetapi saat ini, Lin Tian berbalik, dan sword di kaki Xiao Tianfei tiba-tiba jatuh dari udara, dan Xiao Tianfei segera menstabilkan tubuhnya dan berkata, kamu. Semua orang di depan layar lebar ingin tahu tentang apa yang terjadi, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu mengandalkan pedang untuk meningkatkan kecepatan gerakanmu, kan? Xiao Tianfei tidak menyangka akan terlihat dan bersenandung, mati. Tubuh Xiao Tianfei segera mengumpulkan pedang hitam Qi yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, dia adalah seorang kultivator hantu. Bahkan pedang yang digunakan Qi Hi adalah bayangan hitam, dan semuanya melewati hutan. Orang-orang mengira jiwa Lin Tian pasti rusak parah. Bahkan ketika orang-orang di depan layar lebar siap untuk berhenti bekerja dan beristirahat, Lin Tian tidak ada hubungannya. Dia masih menatap Xiao Tianfei dan berkata sambil tersenyum, itu terlalu lemah. Saat ini, orang-orang di layar lebar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka hanya bisa menebak melalui gambar. Kenapa bocah itu baik-baik saja? Entahlah. Apakah dia menggunakan senjata ajaib? Untuk sementara, semua orang ingin pergi ke tempat kejadian untuk mencari tahu, dan Fa Tianning mulai penasaran. Adapun tetua Jin, dia mengeluarkan batu nada dan memberitahu tetua Lu, cepat, biarkan Xiao Tianfei menyelesaikan anak itu dengan cepat. Penatua Lu berteriak kepada Xiao Tianfei, sesepuh punya perintah. Cepat selesaikan dia. Xiao Tianfei harus bergegas ke Lin Tian sekaligus, lalu memukul Lin Tian dengan satu tangan, lalu aliran udara yang kuat menyebar, dan lubang yang dalam muncul dalam sekejap. Orang-orang di depan layar lebar tertawa, lihat, sudah terpecahkan. Telapak tangan Xiao Tianfei sangat kuat. Omong kosong, itu dapat langsung meningkatkan kekuatan tubuh beberapa kali, dan kemudian ketika keluar, itu akan mengirimkan aliran udara yang kuat, yang akan membunuh seorang ahli yang kuat di wilayah yang meningkat, belum lagi seorang master yang telah melintasi wilayah yang dijarah. Bahkan Fa Tianning berpikir bahwa Lin Tian tidak bisa hidup di lubang sebesar itu. Tapi alis Jincang terkunci rapat, dan Xiao Tianfei berdiri di udara, dengan tangan saling membelakangi, dan menatap lubang yang dalam dengan senyum jahat. Wah, ini salahmu karena kamu tidak ada hubungannya. Sekarang Anda tahu apa itu ahli. Di mana matamu? Lin Tian tiba-tiba berdiri di belakang Xiao Tianfei, dan pedang iblis darah menusuknya. Semua orang di depan layar lebar tercengang, terutama karena Fa Tianning tidak percaya, bagaimana mungkin? Tidak masalah? Tuan Jin buru-buru mengeluarkan batu itu dan bertanya, bagaimana kabar Xiao Tianfei? Penatua Lu sedang terburu-buru. Xiao Tianfei tampaknya terluka parah. Xiao Tianfei saat ini dengan menyakitkan dengan cepat mundur ke satu sisi dan menjaga jarak tertentu dari Lin Tian, dan menatap Lin Tian dengan marah, wah, kamu masih datang? Lin Tian mengangkat pedangnya dan menatap Xiao Tianfei. Xiao Tianfei berkata pada giginya, aku ingin kamu melihat kemampuanku yang sebenarnya. Dengan itu, Xiao Tianfei menemukan sebuah batu dan duduk, lalu seluruh tubuhnya tertutup udara hitam. Orang-orang di depan layar lebar terkejut, dan seseorang berkata, apakah dia akan membuka gerbang neraka? Ini untuk meminjam hantu Qi dari dunia Yin. Xiao Tianfei benar-benar mengerikan. Dia bisa meminjam hantu Qi dari dunia Yin sesuka hati. Kemudian, orang-orang melihat roh hantu Xiao Tianfei, mengumpulkan telapak tangan yang besar, dan kemudian memukulinya dengan keras kepada Lin Tian, yang sangat cepat sehingga dia tidak bisa mendapatkan telapak tangan sama sekali. Orang-orang di depan layar lebar khawatir. Adapun Lin Tian, melihat hantu-hantu itu, dia berkata sambil tersenyum, kamu memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi sial bertemu denganku. Dengan itu, Lin Tian bergegas ke Xiao Tianfei. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Xiao Tianfei memandang Lin Tian dan mencibir, cari kematian. Pada saat berikutnya, mata Xiao Tianfei memadatkan pusaran hitam besar, dan pusaran hitam itu langsung menarik Lin Tian ke dalamnya. Orang-orang di depan layar lebar menghela nafas lega,
dan Jin Changlao juga mencubit keringat, sementara Fa Tianning berkata sambil tersenyum, hari itu, orang-orang di Shuimen sangat bodoh sehingga mereka bergegas ke saluran dunia Yin. Bukankah itu mencari kematian? Juga diyakini bahwa, bagaimanapun, ketika tubuh memasuki dunia Yin, itu pasti penghancuran diri. Xiao Tianfei, yang berada di lembah, juga berpikir bahwa Lin Tian sudah mati dan siap untuk menyelesaikan pekerjaan, dan pintu pusaran hitam telah ditutup. Dia tidak berpikir Lin Tian memiliki kesempatan untuk keluar. Hantu itu memandang wanita bertopeng itu. Membantu? Tapi wanita bertopeng itu ragu-ragu sejenak. Dia baru saja lewat dengan tenang. Dia seharusnya tidak mati. Hantu itu tidak mengerti dengan baik, tetapi dia berdiri diam di sana, menunggu Lin Tian muncul. Tetapi Penatua Lu buru-buru membawa orang untuk menyembuhkan Xiao Tianfei. Pada saat yang sama, Penatua Lu berteriak kepada beberapa orang, pergi, turunkan kedua orang itu. Saat orang-orang ini akan mengambil wanita bertopeng dan hantu itu, Lin Tian keluar lagi, dan kali ini pedang lain muncul di depan Xiao Tianfei, dan sebuah pedang ditusuk. Xiao Tianfei menatap, kamu. Lu Changlao dan yang lainnya takut untuk terbang, dan orang-orang di layar lebar tercengang, terutama Penatua Jin berkata, sialan, bagaimana orang ini kembali? Alis Fa Tian juga berkerut, baru saja dia pergi ke dunia Yin, bagaimana dia bisa kembali? Lin Tian di lembah tersenyum pada Xiao Tianfei dan berkata, mengapa? Apa menurutmu jika kamu mengirimku ke dunia bawah, aku akan mati? Dunia Yin, yang hidup tidak bisa masuk melalui tubuh, jadi kamu pasti akan mati. Xiao Tianfei masih berpikir demikian saat ini, tetapi Lin Tian tertawa, maaf, saya punya cara untuk berjalan di dunia Yin tanpa terpengaruh oleh hantu Qi. Tidak mungkin. Xiao Tianfei tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian tidak repot-repot berbicara dengannya dan berkata, baiklah, kamu akan mati. Kemudian Lin Tian memiliki pedang lain. Xiao Tianfei meninggal sepenuhnya, tetapi ketika jiwa hendak terbang, dia ditahan oleh Lin Tian dan disegel. Kerumunan di depan layar lebar penuh dengan kegembiraan. Bagaimana situasinya? Apakah Xiao Tianfei begitu dikalahkan? Bagaimana kita bisa melakukannya? Saat ini, semua orang tidak tahu bagaimana Lin Tian menang, dan Tetua Jin tahu bahwa ada masalah, jadi dia berteriak kepada para murid di tempat kejadian, semua orang waspada. Semua orang saling memandang dan bergegas untuk bersiap, tetapi Fa Tianning berkata, saya ingin melihat orang ini. Jangan khawatir, dia akan datang. Anda terus mengendalikan layar untuk saya. Aku akan mengatur seseorang untuk pergi. Ketika Tetua Jin selesai, dia berbalik dan pergi. Fa Tianning harus menunggu di sana. Lin Tian terus bergerak maju dengan wanita bertopeng dan hantu, sementara orang-orang di Tanah Suci ingin memblokir, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah lawan Lin Tian, tetapi salah satu dari mereka jatuh. Di depan layar lebar, Fa Tianning tercengang. Orang-orang itu, satu persatu, terbang menuju kesempurnaan besar dan sanxian tingkat ke-9, tapi mengapa mereka rentan? Ketika Fa Tianning bingung, Tuan Jin sudah muncul dengan seorang pria berjubah merah berdarah. Tuan Lembah Sueming. Fa Tianning dapat melihatnya sekilas, dan Tetua Jin bersenandung, sedangkan untuk Master Lembah, dia terlihat seperti pria paruh baya, dan dia memiliki jubah merah darah dan sarung tangan merah di tangannya. Bet matanya bingung, apakah ini bocah itu? Ya, hanya anak ini, dia membunuh banyak orang, dan dia mengambil lembah neraka darahmu. Penatua Jin berkata, dan Tuan Lembah tampak jelek dan berkata, kalau begitu aku akan melihatnya. Setelah itu, Master Lembah menghilang dalam sekejap mata, dan Tetua Jin juga bergegas pergi. Adapun Fa Tian, setelah memikirkannya, dia juga mengikuti. Pada saat ini, Lin Tian seperti memasuki alam siapapun, bergerak maju selangkah demi selangkah. Para ahli di Tanah Suci itu masih galak pada awalnya, tetapi sekarang mereka jauh satu sama lain sampai Jin Changlao dan penguasa lembah muncul. Lu yang lebih tua segera tiba di Jin yang lebih tua dan berkata dengan penuh semangat, yang lebih tua, kamu akhirnya datang. Tuan Jin segera memandang Tuan Lembah Jiang, saya akan memberikannya kepada Anda. Tuan Lembah mengeluarkan suara dan bergegas keluar, sementara Tetua Jin, Fa Tianning dan yang lainnya menyaksikan dalam diam. Ketika Lin Tian melihat Master Lembah, dia tersenyum, akhirnya ada Master yang layak. Guru Lembah berkata dengan wajah dingin, wah, saya mendengar bahwa Anda mengambil semua orang dari lembah neraka darah, bukan? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia belajar sesuatu dari ingatan beberapa orang di lembah neraka darah dan tersenyum dan berkata, kamu adalah tuan lembah mereka, bukan? Itu benar. Guru Lembah berkata dengan dingin, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin menghalangi jalan juga? Wah, saya menyarankan Anda untuk segera menyerah, atau saya harus mengirim Anda ke Jiweo Guidu nanti.
Master Lembah berkata dengan dingin, sementara itu, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya darah, dan kemudian langit mulai mengumpulkan awan darah. Orang-orang di lingkungan itu berseru. Keterampilan darah surgawi Tuan Jiang akan segera digunakan. Apakah dikabarkan bahwa metode darah surgawi dapat mengubah orang menjadi mumi dalam sekejap? Ya, selama itu diterangi oleh darah langit, itu akan berubah menjadi mayat. Ada berbagai macam sanjungan, dan wanita bertopeng itu memandangi sekelompok awan darah dan mengerutkan kening, kali ini sedikit masalah. Tetapi hantu itu bertanya dengan rasa ingin tahu, akankah sesuatu terjadi pada orang dewasa? Entahlah. Wanita bertopeng itu tidak tahu, tetapi Tuan Lembah menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, kamu telah dikunci olehku. Sekarang selama pikiranku bergerak, awan darah akan menelanmu dalam sekejap. Tian Sui adalah mantra penghisap darah yang kuat, tapi kamu terlalu lemah. Lin Tian tersenyum dan berkata, sementara Tuan Jianggu menatap, beranikah kamu mengatakan aku lemah? Keterampilan darah yang sebenarnya dapat membuat awan darah menyebar ke sekeliling, tetapi kamu hanyalah awan darah, tidak lemah. Apa itu? Lin Tianxi tidak saling memberi wajah. Ki utama Jianggu meledak, dan kekuatannya meningkat, tetapi awan darah meningkat sedikit, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, lanjutkan, atau itu akan terlalu lemah dan tidak menarik. Mereka semua mencemooh ini satu persatu, nak, kamu bisa terus berpura-pura. Itu benar. Kamu satu-satunya yang ingin menolak keterampilan darah surgawi? Tanah yang sudah lama tua itu juga ada di sana membujuk, nak, kamu harus mati kali ini tidak diragukan lagi. Ketika semua orang mengira Lin Tian sudah mati, Lin Tian berdiri diam sampai penguasa lembah Jiang hampir tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia memberi minuman besar. Awan darah itu menghantam Lin Tian dengan keras, dan awan darah itu mengalir ke benda langit hutan satu persatu, tetapi Lin Tian tampaknya tidak terpengaruh oleh apapun. Dia bahkan memotret pakaiannya, menyortirnya dan berkata, ada baiknya pakaiannya tidak pecah. Ketika mereka mendengar ini, mereka hampir muntah darah, tetapi penguasa lembah Jiang benar-benar tercengang. Tidak mungkin, seranganku, apalagi kamu, tidak mungkin untuk menahan. Lin Tian tertawa, jangan bandingkan aku dengan orang biasa. Melihat senyum Lin Tian, Tuan Lembah Jiang tiba-tiba merasa sedikit takut. Lin Tian melirik semua orang di sekitarnya. Siapa yang mau hidup? Sekarang saya akan kembali ke Tian Shui Men. Masih ada kesempatan. Ketika mereka mendengar nada ini, beberapa dari mereka tertawa, nak, hanya sektemu yang rusak, masih membiarkan kami pergi. Tetapi begitu bakat itu mengatakan ini, Lin Tian mendatanginya dan menikamnya dengan pedang. Dia bahkan tidak menjauh dari jiwa satu sama lain. Kemudian Lin Tian mengeluarkan pedangnya dan berkata dengan dingin, siapa bilang sekte Tian Shui adalah sekte yang rusak? Orang-orang di ruangan itu terkejut. Mereka tidak menyangka kecepatan Lin Tian terlalu cepat untuk mereka deteksi. Lin Tian berkata setelah melihat bahwa mereka tidak berbicara, jika kamu ingin menyerah, jika kamu ingin bertarung, pilih satu. Ketika mereka mendengar ini, mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuan Lembah ingin menyelinap pergi dulu. Jadi dia bergegas ke langit dan berencana untuk pergi. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian lebih cepat darinya? Dia meraih kepalanya dan menginjaknya. Tidak hanya itu, Lin Tian mati. Ketika dia dipukul oleh Lin Tian, penguasa lembah Jiang segera berteriak dan jatuh dari udara. Orang-orang saling menatap, dan tidak percaya bahwa Lin Tian mengalahkan Master Lembah dengan begitu mudah. Lin Tian menatap Master Lembah dan berkata sambil tersenyum, aku berkata, pilih satu dari yang lain. Tetapi tidak mengatakan membiarkanmu melarikan diri. Guru lembah berkata dengan terluka, apakah Anda ingin kembali kepada Anda dan tidak membunuh saya? Tentu saja. Tuan lembah harus menggigit giginya. Oke, aku akan kembali padamu. Kemudian Master Lembah berpikir bahwa selama dia membodohi Lin Tian terlebih dahulu, dan kemudian melarikan diri, Lin Tian mengangguk di dahinya beberapa saat sebelum dia tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Lin Tian menatap Master Lembah yang menganga dan berkata sambil tersenyum, kamu tahu siapa kamu. Dengan itu, Lin Tian bangkit dan melihat orang lain di tempat kejadian. Akhirnya, dia menatap Jin Changlao dan Lu Changlao. Itu pilihanmu. Wah, menurutmu apa yang bisa kami lakukan untukmu? Gas emas lama itu cemas, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, oh. Apapun artinya, ayolah, saya akan menunggu. Arogansi. Ketika penatua Jin selesai, dia berkata kepada Fatianing, keluarkan susunan lukisanmu dan jebak dia. Fatianing berkata tanpa daya, kamu kuil Nan Huang, selalu biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Jangan khawatir, ini adalah hal terakhir selama kamu bisa menjebaknya. Emas tua itu berkata, tetapi hari hukum tiba-tiba mengejutkan jalan, ini yang Anda katakan. Tentu saja.
Jadi Fatianing keluar dan menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Nak, sejujurnya, aku sangat menghargaimu, tapi aku berhutang budi pada Nan Huang Hol, jadi ini kemalanganmu hari ini." Lin Tian menatap Fa Tianning ini dan berkata sambil tersenyum, terkadang membantu dalam kekacauan akan membawa masalah besar bagi dirinya sendiri. Fa Tianning tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa saya?" "Tidak tertarik." Tapi Fa Tianning memperkenalkan dirinya, "Saya pelukis tercantik di dunia, Fa Tianning." "Pertama, Anda menyebut diri Anda seperti itu." "Wah, tidakkah kamu percaya? Kemudian Anda bisa melihat." Setelah itu, dia mengeluarkan pena emas dan kristal peri emas di tangannya yang lain. Kemudian dia mulai menggambar dan menyedot kristal pada saat bersamaan. Kemudian mereka melihat formasi di sekitar Lin Tian. Beberapa orang yang tidak tahu memuja keterampilan melukis yang hebat. Tidak juga. Sangat kuat untuk menggambar arai secara langsung. Penatua Jin mengaguminya bahkan biji. "Nona Fa, keterampilan melukismu benar-benar luar biasa." Fa Tianning sangat senang ketika mendengar komentar orang-orang. Setelah selesai menulis, dia tersenyum kepada Lin Tian dan berkata, "Anak kecil, sekarang kamu terjebak oleh susunanku, jadi jika kamu ingin pergi, kamu bisa menyerah dan kalah, dan kemudian kamu dapat menyelamatkan hidupmu." Lin Tian tersenyum pahit. "Jangan katakan arai bintang 9, itu arai abadi. Saya tidak memperhatikannya." Ketika orang-orang mendengar kata-kata Lin Tian, mereka mengira suaranya terlalu keras, terutama ketika Fa Tianning bercanda, "Nak, apakah kamu bercanda? Hanya Anda? Kembali ke arai abadi? Kalau begitu kamu bisa melihat." Lin Tian selesai, dan menempelkan tangannya pada arai yang baru saja berkedip dan menghilang. Semua orang di ruangan itu tampak terkejut, tetapi Fa Tianning tiba-tiba merasa panas, seolah-olah dia telah ditampar. "Tidak mungkin." Lin Tian berkata, "Bukan karena lukisanmu tidak bagus, tapi kamu mengantuk dan seharusnya tidak." Mendengar kata-kata Lin Tian, Fa Tianning menatap, "Saya tidak percaya." Selesai berkata, kali ini Fa Tianning melanjutkan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan bagaimana dia menggambar, dia tidak bisa menjebak Lin Tian, yang membuat Lin Tian menyentuh dengan mudah dan semua arai menghilang. Jin yang lebih tua mulai sedikit cemas, sementara yang lebih tua buru-buru bertanya, "Yang lebih tua, apa yang harus saya lakukan sekarang?" "Kembali ke labirin suci." Ketika penatua Jin selesai berbicara, dia segera menyelinap pergi bersama yang lain, dan Fa Tianning buru-buru berkata, "Bagaimana kamu bisa pergi?" Suara penatua Jin bergema di udara, "Nona Fa, bantu kami menunda sebentar." Fa Tianning merasa seperti ditabrak lubang. "Kamu di aula Nan Huang." Lin Tian menatap Ning Fa Tian itu dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin melanjutkan?" "Terus kentut." Fa Tian menggumpalkan tangannya dan menjaga jarak dari Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan bertanya, "Siapa tuanmu? Ada apa denganmu?" Metode itu Tianning bersenandung, tetapi Lin Tian berkata, "Di bawah langit, hanya ada satu orang yang bisa menggambar arai dengan pena dan Xianjing." "Apa maksudmu, Nak?" Fa Tianning menatap, sementara Lin Tianleng berkata, "Bulan bulu yang sejuk, yang dikenal sebagai orang yang melukis Jianghu." "Bagaimana kamu tahu kakekku?" Fa Tianning berkata dengan heran. "Apakah dia leluhurmu?" "Ya, kakekku, tapi dia sudah lama tertutup." "Bagaimana kamu mengenalnya?" Hari metode itu membuat bertanya-tanya, tetapi Lin Tian benar-benar menatapnya untuk bertanya, "Kalau begitu dia, oke?" Fa Tianning memandang Lin Tian dengan aneh, "Bagaimana hubungannya denganmu? Apakah kalian saling kenal?" "Iya." Ketika Lin Tian selesai, dia teringat adegan itu 10.000 tahun yang lalu. Wanita bertopeng di satu sisi memandang Fa Tianning dengan curiga. "Apakah kamu benar-benar matahari Liang Yuyue?" "Apa? Anda mengenalnya juga?" Orang aneh Fa Tianning itu bertanya, dan wanita bertopeng itu berkata, 10.000 tahun yang lalu, Liang Yuyue adalah orang pertama dalam seni lukis. Pada saat yang sama, di daratan, dia dan Nangong Sue dikenal sebagai wanita cantik yang tiada taranya, tetapi mereka berdua menyukai satu orang, Lindi, satu untuk kematian Lindi, dan yang lainnya untuk Lindi yang tidak pernah meninggalkan dunia. Ketika Fa Tianning mendengar ini, dia menjadi marah. "Kaisar Linlah yang membuat leluhurku tidak bisa menjadi abadi." Cara Lin Tian untuk kembali ke pikirannya luar biasa. Apakah dia belum abadi? Jika kamu memikirkannya, kamu akan marah. Fa Tianning jelas seperti pengecut. Lin Tian tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya, tetapi hanya tahu bahwa dia menyelidiki dan mengolah dirinya sendiri dan menolak banyak orang. Di antara mereka, orang ini, termasuk Liang Yuyue, dan ketika Lin Tian menolaknya karena mengejar level yang lebih tinggi, dia tidak pernah mendengar kabar darinya lagi.
Tapi sekarang ketika dia melihat Fatianing lagi, Lin memikirkannya, dan gas Fatianing itu semakin besar. Lindi ini sepertinya adalah tuan leluhur Tian Shui Menmu, kan? Lin Tian tertegun dan mengangguk, sementara Fa Tian membeku, leluhur kita berkata bahwa dia akan menunggu sampai Lindi kembali. Apakah menurut Anda leluhur saya bodoh? Masih pembohong Lindi itu. Biarkan dia menunggu, ini 10.000 tahun. Tunggu. Apakah Lindi memintanya untuk menunggu? Lin Tian bertanya balik, dan Fatian itu bergidik marah. Ya, ketika Lindi terbang ke negeri dongeng, dia berkata dia akan kembali, tetapi kakek saya takut dia tidak akan ditemukan setelah dia menjadi negeri dongeng, jadi dia bersedia membuat prestasinya sendiri dan menunggu dengan tenang di dunia ini, berharap suatu hari nanti, dia akan kembali dan melihatnya lagi. Lin Tian segera berpikir keras, dan hatinya mulai bergumam, apakah saya mengatakan itu? Lin Tian ingat bahwa dia tidak mengatakannya, tetapi Fa Tianning ini sepertinya tidak curang, jadi Lin Tian ingin mencari tahu. Lagi pula, dia tidak ingin menjadi pengkhianat. Lagi pula kamu tidak bisa memahaminya. Kemudian Fatian memutuskan untuk pergi. Lin Tian berkedip, hentikan dia, di mana leluhurmu sekarang? Mengapa memberitahumu? Fa Tianning menatap, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sebaiknya Anda memberitahu saya, jika tidak. Atau apa? Apakah Anda ingin melakukannya? Fatianing menatap Lin Tian, yang tertawa dan berkata, jika aku tidak membiarkanmu pergi, kamu benar-benar tidak bisa pergi. Kamu keluar, aku Sanxian tingkat ke-9. Sulit bagimu untuk menghentikanku. Metode itu mengembun dari saluran. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu lebih baik dari Master Lembah? Saya pandai melukis. Tapi lukisanmu tidak berpengaruh padaku. Lin Tian dengan belak-belakan menyerang, dan Fa Tianning berkata dengan muram, saya akan mencoba sesuatu yang lain. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kau menyerah, itu tidak berguna. Fa Tianning tidak percaya. Dia melempar rantai di tangannya dan bermaksud untuk menjerat Lin Tian. Tetapi sebelum rantai menyentuh Lin Tian, dia pertama-tama melibatkan dirinya sendiri, dan Fa Tianning menatap, kamu. Katakan padaku, di mana leluhurmu? Lin Tian menatapnya dan bertanya, tetapi Fa Tianning menolak untuk mengatakannya. Tapi Lin Tian ragu-ragu, saya tahu di mana Lindi berada. Apa? Kamu tahu? Mata Fa Tianning melebar, dan Lin Tianen berkata, ya, tetapi Anda harus memberitahu saya di mana leluhur Anda berada. Aku akan meminta Lindi untuk menemukannya nanti. Kamu tidak curang? Apa yang kamu lakukan? Lin Tian bertanya balik, dan Fa Tianning ini ragu-ragu dan berkata, sebuah kuil di luar Gunung Dahuang. Sebuah kuil? Itu benar. Anda akan mengetahuinya. Fa Tianning itu berkata, dan Lin Tian berkata, tetapi Fa Tianning memperingatkan, jika Anda dapat menghubungi kaisar itu, Anda harus memberitahunya bahwa kakek saya tidak dapat mengecewakannya. Lin Tian mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, lalu melepaskan Fa Tianning, dan Fa Tianning bersenandung, dan pergi dengan lompatan, tidak ingin kehilangan nyawanya di sini. Tetapi Lin Tian linglung untuk beberapa saat, sementara wanita bertopeng itu berkata, mengapa kamu begitu tertarik dengan bulan bulu yang keren ini? Kurasa tidak ada kesalahpahaman antara dia dan Lindi. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apapun tidak lain adalah seorang gadis yang tergila-gila, menunggunya kembali. Wanita bertopeng itu menjelaskan, tetapi Lin Tian berkata, jika Lin tidak membiarkannya menunggu, tidak memberitahunya apa-apa tentang menunggu? Maksudmu, Lindi tidak ada hubungannya dengan dia? Atau apakah Lindi tidak menyukainya? Wanita bertopeng itu menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, baiklah, jangan bicarakan ini. Sebaiknya kita memecahkan peta gunung dan sungai dulu. Dengan itu, Lin Tian memandang Master Lembah dan berkata, di mana bagian ke-9 dari peta? Karena malu, Guru Lembah berkata, baiklah, saya tidak tahu. Lin Tian tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak mengenal Master Lembah, jadi dia bertanya, di mana orang-orang itu bersembunyi sekarang? Labirin Tanah Suci, di mana ada banyak peri, bahkan peri pun tidak bisa masuk. Guru Lembah menjelaskan, tetapi Lin Tian membiarkannya memimpin jalan. Tuan Lembah tidak berani tidak pergi tetapi membawa mereka ke sini. Setelah beberapa saat, mereka sampai di pintu masuk istana bawah tanah. Di depan mereka semua ada arai, dan mereka masih arai abadi. Ini labirin, dan semuanya susunan abadi. Begitu kamu masuk, sulit untuk keluar. Guru Lembah berkata, tetapi Lin Tian tidak peduli tentang itu. Dia mengambil inisiatif untuk membawa semua orang ke dalamnya. Dalam kegelapan, Tuan Jin bangga dan tertawa, wah, kamu sangat berani sehingga kamu berani masuk ke barisan abadi. Itu hanya beberapa susunan psikedelik. Ini bukan masalah besar.
Lin Tian tidak peduli. Dia juga berjalan bebas di labirin. Orang-orang dalam kegelapan saling memandang satu persatu. Beberapa orang masih gugup. Tetua, tidak bisakah dia benar-benar melewati susunan abadi ini? Tuan Jin tidak mempercayainya. Dia mengerutkan kening. Awasi dia. Jika dia masuk, kita akan menyerangnya bersama-sama. Tetapi beberapa orang takut, jadi mereka ragu-ragu dan berkata, Penatua, mari kita patuh. Penatua Jin menatap dan berkata, apakah kamu tidak takut pada iblis kuno? Hal ini membuat orang segera melepaskan gagasan pengkhianatan dan hanya bisa diam di belakang, sementara Penatua Lu berkata, Penatua, apakah Anda ingin memanggil Tuan Kuil? Dia harus menjaga barang-barang dan tidak bisa pergi sesuka hati. Ayo kita urus. Kata Tetua Jin, mengerutkan kening. Penatua Lu sedang terburu-buru, karena dia telah melihat banyak keterampilan Lin Tian. Jika Lin Tian masuk, mereka tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, Lin Tian benar-benar keluar dari barisan, dan Master Lembah memandang Lin Tian dengan heran. Jelas, dia tidak menyangka Lin Tian bisa memecahkan susunan dengan mudah. Wanita bertopeng itu juga ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian melakukannya dan mengapa susunan apapun seperti yang palsu di depannya. Adapun hantu di sana, mereka menyembah, Bos, kamu kuat. Kamu bisa menghancurkan apa saja. Lin Tian menertawakan orang-orang di Tanah Suci. Apakah kamu tidak menyerah? Emas tua panjang itu bersenandung, Nak, istana bawah tanah ini sangat kecil. Jika kita semua meledakkan Yuan Shen, kamu juga harus mati niscaya. Aku hanya ingin kamu menyerah. Mengapa saya mengancam Anda dengan kematian? Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu. Jika kami kembali kepadamu, aliansi tidak akan membiarkan kami pergi, jadi kami tidak akan kembali kepadamu, kata Jin, tapi apakah kamu punya pilihan? Lin Tian selesai mengatakan itu, tiba-tiba, iblis yang tak terhitung jumlahnya memenuhi daerah sekitarnya, dan orang-orang itu menemukan bahwa Lin Tian ada di sekitar mereka. Satu ketakutan dan bergegas menyerang. Tapi bayangan ini telah terbelah, mereka tidak bisa sepenuhnya dihancurkan. Sebaliknya, Lin Tian menggunakan bayangan untuk menyerang siapapun yang dia inginkan. Tuan Lembah tercengang, dan wanita bertopeng itu menarik napas. Itu bukan manusia. Lin Tian menggunakan metode ini untuk menyerang banyak orang dan memberi mereka segel jiwa. Setelah setengah jam ini, Penatua Jin dan Penatua Lu menemukan bahwa semua orang di sekitar mereka telah kembali dan berdiri di belakang Lin Tian satu persatu. Anda. Jin Chang sudah sangat tua sehingga dia mengalahkan. Guru Lembah berkata, menyerahlah, Tetua. Kamu bukan lawannya. Orang lain yang ditundukkan juga sangat menyadari bahwa Lin Tian mengerikan, jadi mereka juga membujuknya di sana. Jin Chang Laodao berkata, itu hanya perampokan lintas batas. Saya tidak percaya dia bisa membalikan langit dan bertarung melawan Liga Tiangu. Selesai berkata, Jin Chang Lao mulai membakar Yuan Shen, ingin meledak, tetapi Lin Tian tiba-tiba datang di belakangnya, kamu benar-benar gigih. Kemudian, Lin Tian menikam dan memukul Yuan Shen secara langsung. Dia menghancurkan Yuan Shen yang akan meledak. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyegel prestasinya, membuatnya menghilang di tempat. Seluruh pria itu jatuh ke tanah dan berkata, tidak. Lu yang lebih tua ketakutan, dan bahkan berlutut untuk menyerah. Saya bersedia menyerah. Lin Tian menyegel jiwa Tetua Jin, lalu memandang Lu yang lebih tua dan berkata sambil tersenyum, menyerah. Ya saya akan. Penatua Lu gemetar ketakutan. Lin Tian pergi, menganggukkan dahinya, memandang kerumunan dan bertanya, tidak ada yang tahu di mana bagian terakhir dari peta itu? Semua menggelengkan kepala, dan Penatua Lu berkata dengan gelisah, iblis kuno hanya mengatakan bahwa itu ada di tanah suci kita, tetapi kita tidak tahu di mana itu. Lin Tian mengerti dan bertanya, di mana penguasa kuil Anda? Dia berlatih di altar. Lu yang lebih tua menjelaskan, dan Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, altar? Altar apa? Ada sebuah altar di tanah suci, dan itu bisa menerbangkan beberapa roh peri. Penatua Lu menjelaskan. Roh abadi? Ya, pada saat pendudukan kita ini, ada beberapa roh abadi yang terbang keluar dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, guru kuil kita dan beberapa makhluk abadi akan berlatih di sana. Lu Changlao berkata satu persatu. Abadi? Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan Lu yang lebih tua berkata dengan suara yang ramah, makhluk abadi ini berasal dari semua lapisan masyarakat. Kemudian untuk beberapa alasan, mereka datang ke tanah suci ini, tinggal di kuil Nanhuang kami, dan mematuhi perintah aliansi surga dan zaman kuno. Tunjukkan padaku. Lin Tian menebak bahwa gambar ke-9 pasti terkait dengan roh abadi. Setelah itu, Lu Chang memimpin Lin Tian berjalan di sudut labirin. Koridornya sangat panjang.
Pada awalnya, tidak ada yang istimewa, tetapi setelah beberapa saat, itu menjadi sedikit abadi. Tidak heran kalian orang-orang dari Aula Nanhuang ingin datang ke sini untuk berlatih. Ternyata akan ada roh abadi di sini. Tidak, ki abadi ini dapat dihirup ke dalam beberapa susunan kultivasi di sekitar, sehingga semua orang dapat berlatih lebih cepat. Lu Chang menjelaskan sambil berjalan. Namun, setelah berjalan jauh, Penatua Lu berhenti dan menatap bayangan di depannya, mengerutkan kening. Sepertinya agak sulit untuk pergi ke altar. Apa yang terjadi? Penatua Lu menunjuk ke bayangan di depannya dan berkata, lihat, itu binatang suci. Itu adalah salah satu dari 10 binatang suci teratas di Gurun Selatan. Ini sangat kuat. Kamu telah menaklukkan binatang suci dari Gurun Selatan ini? Lin Tian tidak bisa tidak bertanya, dan Penatua Lu berkata sambil tersenyum, karena kami memiliki roh abadi, 3 dari 10 binatang suci di Nanhuang telah ditipu di sini oleh Tuan Kuil kami, dan kemudian mereka tidak pergi. Tetapi mereka berjanji untuk membantu kami menjaga bagian luar altar, dan kami berjanji bahwa mereka akan berlatih di sini. Lin Tian tersenyum, itu benar. Aku bisa membiarkan mereka berkumpul bersama. Lu Chang bertanya-tanya apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi Lin Tian terus berjalan. Setelah beberapa saat, bayangan itu menjadi semakin jelas. Itu adalah banteng yang duduk di sana. Saya melihat sapi ini, kepalanya, tubuhnya, dan cahaya keemasannya bersinar, dan matanya tertutup saat ini. Ketika Lin Tianzeng hendak lewat, sapi itu berkata, tidak ada masuk, tidak ada masuk. Penatua Lu ingin menipu lembu itu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, adai beberapa teman lama untuk bertemu denganmu. Teman lama? Kepala sapi itu membuka matanya dengan bingung, dan Lin Tian melihat sebuah istana di tangannya. Kemudian ketika istana menjadi lebih besar, 7 hewan suci muncul. Saat melihat 7 hewan suci, Tetua Lu tercengang, dan kepala sapi terkejut melihat 7 hewan suci. Singa api juga berkata sambil tersenyum, ternyata itu kamu, Banteng. Raja Iblis Ular berkata sambil tersenyum, ikuti bos kita, sapi tua. Jauh lebih baik daripada menjadi kuli di sini. Bos? Bos apa? Yang ini bingung, dan 7 hewan suci menjelaskan satu persatu. Ketika sapi itu tahu bahwa Lin Tian telah menjadi kakak tertua mereka, alisnya berkerut. Seorang pria yang telah melewati penjarahan, kamu akan menganggapnya sebagai kakak tertua. Bukankah itu terlalu memalukan? Malu? Banteng mati, tahukah kamu betapa kuatnya kakak tertua kita? Binatang rubah bunga itu langsung menolak. Sapi ini tahu temperamen binatang Huahu, tetapi dia masih bertanya-tanya bagaimana Lin Tian menaklukkan mereka. Sapi tua, jangan pikirkan itu. Kamu bisa menjadi lebih kuat dengan mengikuti bos kami. Kata Raja Serigala Hantu. Tetapi sapi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya berjanji kepada orang lain untuk menjaga, saya akan menjaga, kecuali dia bisa mengalahkan saya. Kamu adalah kepala yang mati. Saya pikir saya bodoh, Anda lebih bodoh, kata Siong Bai-Bai. Jangan katakan apa-apa. Biarkan dia datang. Jika aku kalah, aku akan melepaskannya. Sapi itu berkata dengan serius. Hewan-hewan suci itu dibunuh oleh binatang itu di tempat, tetapi Tetua Lu terkejut dan memandang Lin Tian dan berkata, Tuanku, kekuatan paling kuat dari binatang itu adalah kekerasan. Jangan biarkan dia menyentuhnya, atau akan mudah lumpuh. Manli? Lalu aku akan melihat seberapa kuat dia. Lin Tian tersenyum dan pergi. Banteng itu menatap Lin Tian. Wah, sebaiknya kamu bersiap. Ayolah. Lin Tian tersenyum pada sapi barbar itu, tetapi sapi barbar itu menatap Lin Tian sebentar dan berkata, apakah kamu yakin tidak takut mati? Kamu akan tahu jika kamu mencoba? Lin Tian tampak tertawa, tetapi banteng itu bangkit dan cahaya keemasannya menyala. Semua hewan suci lainnya memperhatikannya. Saat berikutnya, banteng itu tiba-tiba bergegas ke Lin Tian, dan kemudian meninjunya. Lu Changlao dan binatang suci mengira Lin Tian akan dipukuli. Tapi Lin Tian hanya mundur beberapa langkah, dan melihat tinjunya dan berkata sambil tersenyum, kekuatanmu sepertinya tidak bagus. Man Yu terkejut, karena dia menemukan bahwa kekuatannya tiba-tiba melemah, yang membuatnya memukul Lin Tian dengan kurang dari setengahnya. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Banteng itu terkejut, tetapi Raja Ular berkata sambil tersenyum, kakak tertua kita memiliki kemampuan untuk melemahkan kekuatan binatang roh dalam sekejap. Singa api itu juga menang, sepertinya kamu banteng ini juga telah melemah. Hewan suci lainnya membujuk bersama. Adapun wanita bertopeng, dia bergumam pada dirinya sendiri, melemahkan kekuatan binatang roh. Apakah dia melakukan ini setiap saat? Penatua Lu menghela nafas, pria yang mengerikan. Lin Tian tersenyum pada banteng itu.
Ya, kekuatanmu telah dilemahkan olehku, jadi kamu bisa memilih untuk tunduk padaku atau terus bertarung denganku. Aku akan mencoba lagi. Banteng itu tidak mempercayainya, dan saat ini dia mulai berubah menjadi tubuh nyata, banteng emas, dan tanduk banteng itu menghadap Lintian, dan dia mulai menjadi gila. Binatang suci itu terkejut, dan binatang Huahu berteriak, "Hati-hati, kakak tertua." Ketika sapi ini menjadi gila, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Lintian tidak khawatir sama sekali, tetapi juga muncul di punggung sapi dalam sekejap. Dia meraih klakson dengan kedua tangan dan berkata sambil tersenyum, "Mau kemana?" Setelah menemukan Lintian, banteng itu terkejut, "Bagaimana kamu bisa naik ke punggungku? Tidak ada yang bisa menghentikanku, mengapa tidak?" Lintian bertanya sambil tersenyum, dan sapi buas itu mulai menginjak kakinya di tempatnya, seolah-olah dia sedang marah. Hewan-hewan itu segera menasihati Lintian, "Turunlah, bos." Bos, matanya menjadi merah. Ini mengerikan. Pada saat ini, nafas banteng semakin kuat, seolah-olah kehilangan dirinya sendiri. Ketika Lin Tianzeng ingin tahu tentang apa yang akan dia lakukan, banteng itu tiba-tiba bergegas ke suatu tempat. Karena kecepatannya, sepertinya bolak-balik. Setelah tabrakan banteng, ia langsung menabrak dinding di mana-mana, meninggalkan sekitarnya penuh dengan lubang sampai berhenti. Hewan-hewan suci itu ingin tahu tentang Lin Tian, tetapi Lin Tian masih duduk di belakang lembu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu pikir kamu bisa menabrakku dengan tabrakan cepat? Anda." Banteng ini tidak menyangka Lin Tian tidak memiliki apa-apa, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan buang waktu." Banteng itu tertekan. Dia memulihkan tubuhnya dan menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ayo, buat kontrak. Aku tidak bilang aku akan menoleh padamu, aku hanya bilang aku akan membiarkanmu pergi." Banteng itu jelas tidak ingin kehilangan kebebasannya, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kamu bisa menjadi lebih kuat jika kamu mengikutiku." Pembohong. Binatang itu tidak mempercayainya, dan Lin Tian menertawakan hewan-hewan suci itu. "Kamu bisa bertanya kepada mereka." Banteng itu memandangi hewan-hewan suci, dan mereka semua dengan bersemangat menjelaskan, terutama seperti apa setahun itu 1000 tahun. Wanita bertopeng itu kaget bahkan penasaran, apakah ada misteri di istana itu? Adapun banteng, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ikuti aku dulu." Selesai berkata, Lin Tian membawa banteng itu ke istana, dan menunjukkan, banteng itu segera dengan penuh semangat menatap Lin Tian, "Bos." Binatang suci itu segera mendesis, dan Raja Ular bercanda, "Aku sudah membiarkanmu bergabung dengan kami. Mengapa membuang waktu ini? Juga tidak melupakan Tu Chao, yaitu, otakmu sudah mati." Banteng itu merasa malu, tetapi dia segera membuat kontrak dengan Lin Tian, tetapi akhirnya dia memandang Lin Tian dan berkata, "Saya bodoh, tetapi ada 2 orang di altar ini, mereka jauh lebih pintar dari saya." Semua binatang suci mendengar ini dan berkata dengan satu suara, "Binatang hitam dan putih." Orang-orang hitam dan putih ada di sana. Dan mereka lebih dekat hubungannya dengan manusia di sini, dan mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Hewan-hewan suci itu mengerutkan kening, dan Lin Tian bertanya, "Apa itu binatang hitam dan putih?" Setelah hewan-hewan itu saling memandang, binatang Huahu berkata, "Ada 10 binatang suci di gurun selatan, kecuali 8 dari kita, ada 2 lainnya, dan keduanya adalah pasangan, jantan berwarna hitam, magnetnya putih, tubuh mereka adalah ayam, dan mereka adalah keturunan Phoenix." Kedua binatang itu sering terhubung, dan pecahnya kekuatan sangat mengerikan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum, "Kalau begitu aku akan pergi dan menemui mereka sebentar." Setelah itu, Lin Tian keluar dari istana dan menyingkirkan istana. Tapi wanita bertopeng di satu sisi sangat aneh. Mereka mengatakan bahwa kultivasi 1 tahun di istana sebanding dengan kultivasi 1000 tahun di luar. Benarkah? Lin Tian tidak menjawab secara langsung, tetapi memandang Lu yang lebih tua, pimpin jalan. Penatua Lu kembali sadar dan terus memimpin jalan, sementara wanita bertopeng itu mengerutkan kening. "Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu senjata ajaib. Kamu dan aku punya rahasia sendiri. Mengapa kita menuntutnya?" Lin Tian tersenyum pada wanita bertopeng itu, tetapi dia tidak bisa berkata-kata dan berkata, "Cepat atau lambat saya akan melakukannya, mengerti?" "Terserah." Begitu Lin Tian mengatakannya dengan santai, dia tidak akan mengatakan lebih banyak, tetapi biarkan tetua Lu memimpin. Sampai keluar dari koridor, di mata semua orang ada lembah cekung, seperti lubang besar. Pada saat yang sama, ada arai di langit, dan ada banyak makhluk abadi di bawah. Tidak hanya itu, ada altar di tengah lubang gunung, dan ada seorang lelaki tua berjubah hitam dengan gelang hitam di tangannya. Ketika Lin Tian dan partainya muncul,
Para abadi melihat satu persatu, dan lelaki tua itu membuka matanya, menatap Lin Tian, dan kemudian memandang Tetua Lu dan bertanya, "Tetua Lu, bukankah saya mengatakan tidak ada yang akan datang ke sini?" Penatua Lu berkata setelah ragu-ragu sejenak, "Tuan Kuil, sekarang semua murid di Tanah Suci telah kembali ke Tian Shui Men." "Apa?" Tuan Kuil membuka matanya. Tetapi Penatua Lu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kepala kuil bangkit dan menatap Lin Tian. "Siapa kamu?" "Nenek moyang Tian Shui Men, Lin Tian." Lin Tian tersenyum, dan pemimpin kuil bersenandung. "Wah, apakah kamu pria yang tidak memiliki mata?" "Saya tidak punya mata?" "Ya, apakah kamu tahu di mana itu?" Kata guru kuil dan menunjuk ke makhluk abadi di sekitarnya. Saat ini, makhluk abadi ini menatap Lin Tian dengan dingin. Tapi Lin Tian berkata, "Jadi apa?" "Wah, ini semua abadi. Selama mereka bekerja sama dengan roh keabadian di sini, mereka dapat menggunakan metode abadi yang kuat." "Kamu bilang kamu tidak takut?" Guru kuil berkata dengan dingin. Siapa tahu Lin Tian masih menggelengkan kepalanya dan tertawa, mereka hanyalah 1 bintang, 2 bintang dan abadi bumi, itu bukan masalah besar. Ini bisa membuat makhluk abadi ini marah, dan satu persatu, mereka mengamuk, "Wah, apakah kamu percaya bahwa salah satu makhluk abadi kami membunuhmu?" "Benar, Nak." "Apakah kamu tahu apa itu peri?" Tapi Lin Tian mencibir kerumunan. "Jika Anda tidak ingin mati di dunia, Anda sebaiknya beralih ke Tian Shui Men, atau satu kasus akan mati." Para abadi tertawa dan beberapa bercanda. "Wah, kamu tidak berpikir kami berdiri di sini dan menyerang sesuka hati, bukankah kamu melawan?" "Wah, 5 pejabat abadi tidak bisa mengendalikannya, jadi kami akan membunuhmu di sini." "Mereka tidak akan mengendalikannya." "Itu benar. Di sini, kami tidak terikat oleh 5 pejabat abadi, jadi menurutmu kami tidak berani menyentuhmu." Ketika orang-orang ini berteriak, Tuan Kuil menatap Lin Tian Dao, "Wah, saatnya menyerah sekarang, atau kamu akan mati hari ini." Lin Tian menatap Tuan Kuil dan tertawa, "Siapa yang akan datang lebih dulu?" Tuan Kuil tidak menyangka Lin Tian menjadi begitu gila dan berkata, "Aku akan menemuimu sebentar." Para abadi bersorak, dan beberapa bahkan memiliki mulut besar, berteriak, "Bunuh dia! Bunuh dia! Beritahu dia bahwa ini bukan tempat di mana dia bisa berperilaku." Pada saat ini, Tuan Kuil datang ke Lin Tian seperti bayangan hitam, dan memukul Lin Tian dengan satu tangan. Orang-orang mengira Lin Tian tidak bisa mengelak dari pukulan, jadi mereka mengira Lin Tian sudah mati, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lin Tian sengaja membiarkannya menyerang. Hanya melihat serangan Dewa Kuil ini sangat kuat, begitu memasuki tubuh, Lin Tian melihat sendiri retakan kelima sudah berkelap-kelip tanpa henti. Hampir. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, dan penguasa kuil melihat bahwa Lin Tian tidak ada hubungannya, dan kemudian menyerang Lin Tian dengan gila. Namun, Lin Tian masih baik-baik saja setelah 1 pukulan. Kaktus di sekitar kuil menangis sedikit, tetapi malah menyalahkan Tuan Kuil. "Tuan Kuil Kayu, apakah Anda sengaja mengontrol kekuatan?" "Bukan itu, Master Balai Kayu, dia hanya melintasi wilayah yang dijarah." "Apakah perlu bekerja begitu keras?" Kepala kuil sangat khawatir sehingga dia hanya bisa menggigit giginya dan berkata, "Nak, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Selesai berkata, cincin di tangan Tuan Kuil dilepaskan, dan kemudian nafas di tubuhnya dilepaskan. Lin Tian tersenyum, terbang ke negeri dongeng sudah selesai. Agar tidak pergi ke negeri dongeng, dia untuk sementara menyegel persepsi negeri dongeng, kan? Itu benar. Hanya dengan menyegel sebagian dari pencapaian saya dapat membuat jalan peri tidak dapat melihat saya. Aku tidak akan memasuki jalan peri, atau pergi ke dunia penyerap. Guru Kuil menjelaskan. Lin Tian tersenyum, tetapi bahkan jika kamu melepaskan kekuatanmu, kamu tetap bukan lawanku. Kepala Kuil mencibir, itu sombong. Orang-orang abadi itu juga berpikir bahwa Lin Tian terlalu sombong. Bagaimanapun, pemilik Aula Kayu sudah menjadi orang yang bisa pergi ke negeri dongeng, yang tidak sebanding dengan melintasi penjarahan. Tapi Lin Tian tidak peduli. Dia masih tersenyum pada Tuan Kuil. "Ayolah." Tuan Kuil sangat bersemangat sehingga dia mengamuk. Dia memutar tangan kanannya dan menjabatnya membentuk lingkaran. Kemudian dia bergegas ke Lin Tian dan memukulnya dengan keras. Peng, saat bertabrakan, mengirimkan kekuatan yang kuat. Orang-orang mengira Lin Tian akan dipukul atau terluka parah, tetapi Lin Tian dalam kondisi baik. Dia masih menatap Master Kuil dan berkata sambil tersenyum, "Apakah itu cukup?" Mereka tercengang, tetapi pemimpin kuil menolak untuk menerima dan meninju beberapa kali lagi. Hasilnya sama, jadi dia dengan cepat mundur dan menjaga jarak tertentu dengan Lin Tian. Tidak lebih.
Lin Tian bertanya kepada guru kuil sambil tersenyum, dan guru kuil sangat marah sehingga dia menggigit giginya sampai seorang abadi berkata, biarkan aku yang melakukannya. Yang abadi membuat lompatan dan jatuh di depan Lin Tian, hanya untuk melihat seluruh tubuhnya berkelap-kelip dengan roh abadi api, yang terlihat sangat ganas. Lin Tian menertawakannya, bintang dan peri tidak akan digunakan untuk mempermalukan dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, mereka langsung bercanda satu persatu. Beberapa orang berkata, wah, saya khawatir Anda tidak tahu perbedaan antara yang abadi dan manusia. Makhluk abadi yang berkelap-kelip dengan api bahkan mencibir, aku akan melengkapimu jika aku ingin mati. Selesai mengatakan, tangan kanan abadi itu terentang, di sana memadatkan api, tetapi api ini di bawah fungsi ki abadi, menjadi sangat kuat. Lu Changlao, wanita bertopeng dan hantu semua tampak khawatir. Lin Tian melihat ke api dan berkata, lemah, terlalu lemah. Pergi ke neraka, meraung. Pria itu, tangan. Lin Tian dipukuli. Semua orang berpikir bahwa Lin Tian pantas mati kali ini. Bagaimanapun, tangan ini mengandung metode abadi. Tetapi kita tidak dapat memahami bahwa Lin Tian baru saja mundur beberapa langkah, lalu menepuk beberapa pakaian yang terbakar dan berkata, kamu tidak berpengaruh kecuali menghancurkan pakaianku. Pria yang mendengar ini pergi dan terus menyerang, tetapi tidak peduli bagaimana pria itu menyerang, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Untuk Lin Tian, setelah bermain satu sama lain sebentar, dia berkata, ki abadi di tubuhmu hampir habis, bukan? Pria itu kaget. Dia baru saja menemukan bahwa dia telah menggunakan metode abadi dan lupa mengendalikan ki abadi di tubuhnya. Tapi sekarang sudah terlambat, pria itu segera berbalik dan ingin kembali ke kerumunan, dan Lin Tian mencibir, keluar, tidak ingin kembali. Ketika Lin Tian turun ke keabadian, pedang sihir darah di tangannya menusuk tubuhnya dengan sangat cepat. Untuk sesaat, siangnya abadi hancur. Wajah abadi itu pucat. Saat berikutnya, kultivasinya mundur. Sampai siangnya hancur, dia juga hancur total. Hanya roh abadi yang melayang keluar. Lalu dia berkata dengan marah, wah, kamu. Lin Tian melihat kerumunan. Siapa yang mau mencoba? Dewa Bintang 1 yang baru saja berteriak jujur, sementara beberapa Dewa Bintang 2 siap bergerak. Tuan Kuil memandang seorang pria abadi bumi Bintang 2 dan berkata, Tuan, saya akan memberikannya kepada Anda. Pria ini, bernama Kuan Gongxi, mengenakan baju besi lin emas dan memegang pedang emas, melompat ke Lin Tian dan berkata dengan jijik, wah, ketika saya menjadi abadi, itu 10.000 tahun yang lalu, jadi Anda harus tahu kekuatan saya. 10.000 tahun, hanya 2 bintang dan bumi abadi, bakatmu cukup buruk. Lin Tian, singkatnya, langsung menusuk hati rapuh satu sama lain. Ini disebut putra keseluruhan, di tempat, pedang emas terbang keluar, ingin pergi ke tingkat pertama Lin Tian. Tapi mulut Lin Tian terangkat dan hatinya tergerak. Pedang emas berhenti di depan Lin Tian, dan orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi. Seluruh pemuda itu mengerutkan kening dan mulai meningkatkan kekuatannya, tetapi tidak peduli berapa banyak, pedang itu benar-benar di luar kendali, yang membuatnya diam-diam memarahi. Apa yang dilakukan bocah ini pada pedangku? Seseorang berteriak, apa yang kamu mainkan, saudara? Saudara Kuan, jangan bicara omong kosong dengannya, potong saja dia menjadi 2. Saat ini, banyak orang membuat keributan, dan Master Kuil juga bertanya-tanya, semua anak, berhenti bermain. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukan karena dia bermain, itu karena dia tidak bisa mengendalikan pedangnya sama sekali. Sebelum kerumunan menyadarinya, Lin Tian melambai, dan pedang itu terbang ke Tuan Kuil, melewati Tuan Kuil secara langsung. Membuat Master Kuil takut berkeringat, bagaimana situasinya? Orang lain ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan abadi bintang 2 sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia mengendalikan pedangku. Ini membuat orang bertanya-tanya bagaimana Lin Tian melakukannya, dan beberapa makhluk abadi memaksanya untuk bertanya, nak, katakan dengan cepat, bagaimana kamu melakukannya? Tetapi Lin Tian mengabaikan mereka, hanya tersenyum dan berkata, jika kamu ingin datang, berkumpullah, aku akan melawanmu sendirian. Apa? Para abadi tercengang, dan kepala kuil berpikir bahwa dia salah dengar. Apakah kamu gila, nak? Ini bukan kegilaan. Makhluk abadi ini terlalu lemah. Mereka bahkan tidak memiliki akar abadi yang lebih baik. Mereka semua adalah akar abadi biasa. Ini membuat semua orang tersipu dan merasa seolah-olah mereka telah ditampar. Tapi wanita bertopeng itu menghela nafas, pria ini benar-benar sombong. Saat ini, kepala kuil mengipasi api dan berkata, Anda tahu betapa sombongnya orang ini. Tiba-tiba, seluruh altar sangat ramai di sekitarnya, tetapi Lin Tian tiba-tiba menyebarkan hantu yang tak terhitung jumlahnya.
Orang-orang itu tahu monster apa yang mereka temui, dan bahkan beberapa makhluk abadi terluka parah oleh Lintian di tempat. Tidak hanya itu, Lintian menggunakan harga diri dan perpisahannya sendiri untuk bergerak dalam sekejap, dan bayangan jahat bertindak sebagai gangguan untuk membuat makhluk abadi ini jatuh dengan cepat. Ketika Lintian memasang bayangan ajaib, tidak ada makhluk abadi yang berdiri di sekitarnya. Semua jenis luka jatuh ke satu sisi. Semua orang menatap Lintian dengan ngeri, dan Master Quill memandang Lintian seperti monster, kamu. Tetapi Lintian tersenyum pada guru Quill dan berkata, "Nah, di mana peta ke-9 gunung, sungai, dan langit?" Aku tidak bisa mengatakannya. Tuan Quill sedang terburu-buru, dan Lintian mencibir, "Apakah Anda punya pilihan?" Tuan Quill panik dan memandang yang abadi. "Semuanya, bantu sekarang." Makhluk abadi itu telah disegel oleh Lintian. Sekarang mereka benar-benar patuh pada Lintian, jadi mereka hanya bisa menggelengkan kepala seolah-olah mereka tidak bisa membantu. Tuan Quill sedang terburu-buru. Dia tidak berharap Lintianyi menakuti semua yang abadi. Lintian berjalan ke Master Quill selangkah demi selangkah. Tuan Quill sangat cemas sehingga dia mengeluarkan batu peri merah dan melemparkannya ke udara. Di ruang dan waktu ini, nyanyian burung muncul, dan kemudian seekor burung besar datang, dan setengah dari rambutnya hitam, setengah dari rambutnya putih. Ada dua kepala pada saat yang sama, satu sisi berwarna hitam, sisi lainnya berwarna putih. Tidak hanya itu, burung berkepala dua itu penuh dengan api yang ganas, tetapi juga memakan setengah dari batu peri merah. Wanita bertopeng itu menarik napas, flamingo pemakan batu.